Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video materi pembelajaran fisika dasar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Mustajab. Saya staf pengajar dari Program Studi Fisika Institut Teknologi Bandung. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang dinamika gerak benda. Pada materi dinamika gerak benda, kita akan berfokus pada pertanyaan mengapa benda bisa bergerak, terutama terkait dengan gaya sebagai penyebab gerak benda dan bagaimana gaya tersebut bisa mempengaruhi gerak benda itu sendiri. Materi pertama dari dinamika gerak benda adalah tentang hukum Newton. Hukum Newton ini adalah mengaitkan antara gerak benda yang bekerja dan juga gaya-gaya yang bekerja pada benda. Hukum Newton terdiri dari 3 hukum. Yang pertama adalah hukum 1 Newton yang menjelaskan tentang inersia benda. Yang kedua adalah hukum yang mengaitkan antara gaya dan percepatan. Dan yang ketiga adalah hukum yang mengaitkan antara gaya, aksi, dan reaksi. Yang pertama, kita akan membahas hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini menjelaskan bahwa suatu benda akan tetap diam atau dalam keadaan bergerak dengan kecepatan konstan selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ketika benda diberikan gaya dalam arah yang berlawanan sehingga resultan gayanya bekerja 0, maka kondisi benda akan diam atau tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Konsep hukum 1 Newton ini akan menghasilkan ukuran kuantitatif inersia benda yang disebut sebagai massa, dengan satuannya kilogram. Benda yang memiliki massa yang lebih besar akan memiliki sifat inersia yang juga lebih besar. Benda yang memiliki massa yang lebih kecil, sifat inersianya juga lebih kecil. Dalam arti lain, benda yang sedang diam memiliki massa yang lebih besar akan lebih sulit untuk menggerakkan atau menghentikan benda tersebut. Sementara itu, benda yang inersianya lebih kecil, kita akan lebih mudah menggerakkan benda atau menghentikan benda ketika sedang bergerak. Selanjutnya kita akan membahas hukum kedua Newton. Hukum 2 Newton ini menjelaskan tentang gaya yang bekerja pada benda akan menghasilkan percepatan pada benda. Formulasinya adalah sigma F, yaitu resultan yang bekerja pada benda, sama dengan massa benda M dikalikan percepatan A. Gaya memiliki satuan Newton, massa memiliki satuan kilogram, dan percepatan satuannya meter per second kuadrat. Apabila kita memiliki sebuah benda, kemudian ditarik dengan 2 arah gaya, satu ke kanan dan satu ke kiri, maka hukum Newton kedua untuk benda kita yaitu sigma F, yaitu F2 dikurangi F1 sama dengan massa dikalikan percepatan benda. Selanjutnya, apabila kita memiliki arah gaya yang miring terhadap horizontal dengan membentuk sudut theta, maka kita bisa membagi vektor gaya ke dalam 2 arah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sehingga kita memiliki komponen gaya Fx, yaitu sama dengan F cos theta, dan Fy, F sin theta. Sehingga perumusan hukum Newton pada gaya yang bekerja ini dibagi juga menjadi 2 arah, yaitu hukum Newton pada sumbu X, sigma Fx sama dengan massa dikali percepatan dalam arah sumbu X juga, Ax, dan juga untuk sumbu Y, sigma Fy sama dengan massa dikali percepatan dalam arah sumbu Y. Selanjutnya kita akan membahas hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton ini menjelaskan konsep gaya, aksi, dan reaksi. Ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama namun berlawanan arah. Sehingga dalam formulasi matematika, gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi. Pasangan gaya aksi reaksi ini bersifat sama besar, berlawanan arah, dan harus bekerja pada 2 benda yang berbeda. Sebagai contoh, ketika kita mendorong benda, maka benda yang kita dorong sebenarnya memberikan gaya dorong yang sama besar namun berlawanan arah kepada kita. Kemudian gaya aksi reaksi ini kita manfaatkan pada untuk meluncurkan roket. Jadi roket memberikan gaya aksi pada tanah, tanah memberikan reaksi pada roket. Kemudian ketika meletakkan benda di atas sebuah benda, misalkan meja, maka benda tersebut akan memberikan gaya aksi berupa gaya normal dari meja, dan meja akan menerima gaya reaksi berupa gaya normal dari benda. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang gaya sebagai penyebab gerak benda.
Pertama, kita akan melihat definisi gaya itu sendiri. Gaya merupakan penyebab gerak dari benda atau benda bisa berpindah posisi. Satuan dari gaya yaitu Newton atau sama dengan kilogram meter per second kuadrat. Terdapat dua jenis gaya berdasarkan bagaimana gaya tersebut bekerja pada benda. Yang pertama ada contact force, yaitu gaya yang bekerja harus dengan kontak antara sumber gaya dan juga objek yang akan diberikan gaya. Contohnya ketika kita mendorong benda atau menarik benda, terus menendang bola, itu kita memberikan kontak atau gaya pada benda tersebut. Nah, selain kontak force, terdapat juga gaya yang diberikan pada benda tapi tanpa melalui adanya kontak. Gaya ini disebut sebagai gaya medan atau field force. Nah, gaya ini muncul ketika adanya medan, seperti medan gravitasi, maka muncul gaya gravitasi, kemudian medan listrik, maka akan muncul gaya Coulomb, dan juga medan magnet menghasilkan gaya magnet. Pertama, kita akan membahas gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi adalah gaya yang dirasakan oleh benda akibat gaya tarik bumi. Apabila kita melihat gaya gravitasi dari planet lain, maka arah gaya gravitasi ini akan selalu menuju titik pusat dari inti bumi. Sedangkan apabila kita melihat gaya gravitasi dari permukaan bumi, maka arah gaya gravitasi selalu mengarah ke bawah, searah dengan percepatan gravitasi bumi. Sehingga formulasi dari gaya gravitasi ini yaitu massa dikalikan percepatan gravitasi. Nah, gaya gravitasi memiliki besar yang sama dengan gaya berat. Karena gaya berat ini sama dengan gaya normal yang dirasakan oleh timbangan dan melalui hukum aksi reaksi, terjadi formulasi yang sama antara gaya gravitasi dan juga gaya berat bumi, yaitu Fg sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi yang sama dengan W, yaitu gaya berat benda. Kemudian kita akan membahas gaya normal. Gaya normal ini merupakan komponen gaya yang muncul ketika suatu benda kontak dengan permukaan benda lainnya. Arah gaya normal pada benda ini akan selalu mengarah tegak lurus dengan permukaan benda. Sebagai contoh, apabila kita meletakkan benda di lantai, maka gaya normal benda tersebut akan mengarah ke atas. Sementara kalau kita meletakkan benda di langit-langit atau di atas, maka gaya normalnya akan mengarah ke bawah. Begitu juga ketika kita meletakkan benda pada bidang miring, maka arah gaya normalnya juga mengikuti arah tegak lurus dari bidang miring tersebut. Besar gaya normal ini juga ditentukan oleh resultan seluruh gaya yang bekerja pada benda, terutama dalam arah normalnya. Sebagai contoh, ketika meletakkan benda di atas lantai, kemudian kita memberikan tekanan gaya eksternal pada benda, maka gaya normal dari benda tersebut akan bertambah, yaitu gaya berat benda ditambah gaya eksternal F yang kita berikan. Namun ketika kita memberikan gaya eksternal F ke atas atau kita tarik benda, dan bendanya masih tetap berada di lantai, maka gaya normal dari benda tersebut akan berkurang, yaitu gaya berat benda dikurangi gaya F tarik yang kita berikan. Fenomena unik yang bisa kita temui dari konsep gaya normal yaitu berat semu. Berat suatu benda yang diukur oleh timbangan merupakan gaya normal dari benda tersebut yang dirasakan oleh timbangan. Pada suatu sistem benda dengan timbangan yang sedang diam, maka gaya yang terukur oleh timbangan, gaya normalnya sama dengan gaya berat benda, yaitu Fn sama dengan W. Sementara itu, pada sistem yang sedang bergerak, sebagai contoh, kita sedang mengukur berat benda di dalam suatu lift yang bergerak naik ke atas dengan percepatan A, maka gaya normal dari benda tersebut yaitu Fn sama dengan gaya berat W ditambah massa dikalikan percepatan, sehingga berat benda yang terukur oleh timbangan akan lebih besar. Hal sebaliknya terjadi apabila kita mengukur berat benda pada lift yang sedang bergerak turun dengan percepatan A ke bawah, maka gaya normal yang terukur dari timbangan tersebut yaitu Fn sama dengan gaya berat benda W dikurangi massa dikalikan percepatan. Maka dari itu berat benda yang terukur di timbangan akan lebih kecil. Hal inilah yang menyebabkan pengukuran berat semu pada benda. Kemudian kita akan membahas tentang gaya gesek pada benda. Gaya gesek pada benda akan muncul ketika kedua benda saling kontak satu sama lain.
karena permukaan benda pada mikroskopisnya memiliki struktur yang kasar. Arah dari gaya gesek ini akan selalu berlawanan arah dengan resultan gaya yang bekerja pada benda atau kecenderungan arah gerak benda. Sebagai contoh, ketika benda bergerak ke kanan, maka gaya gesek yang dialami akan ke arah kiri. Atau ketika benda sedang jatuh ke bawah pada sebuah dinding, maka gaya gesek yang dialami benda akan mengarah ke atas. Jadi gaya gesek ini mengikuti arah dari gerak benda sesuai dengan arah permukaannya. Terdapat dua jenis gaya gesek yang bekerja pada benda. Yang pertama, gaya gesek statis. Yang kedua, gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis ini terjadi pada benda yang tidak bergerak. Sebagai ilustrasi, ketika kita mendorong sebuah benda dan benda tersebut masih diam, maka gaya dorong kita itu dilawan oleh gaya gesek statis. Sehingga gaya gesek statis yang dimiliki benda itu sama dengan gaya dorong kita. Apabila bendanya tepat akan bergerak, jadi suatu kondisi bendanya akan bergerak tapi masih diam, jadi gaya gesek statis yang dialami benda adalah gaya gesek statis maksimum. Di sini formulasi gaya gesek statis maksimum akan berbeda, yaitu μs, yaitu koefisien gesek statis benda dikalikan gaya normal benda. Kemudian gaya gesek kinetis bekerja pada benda yang sedang bergerak. Jadi gaya gesek ini ketika benda bergerak maka akan menghambat gerak dari benda. Formulasi dari gaya gesek kinetis yaitu Fk sama dengan μk, koefisien gesek kinetis, dikalikan gaya normal. Sebagaimana bisa kita lihat dari kurva ini, kurva sumbu X yaitu gaya yang kita berikan, sumbu Y-nya adalah gaya geseknya. Di daerah statis, ketika kita memberikan gaya, maka gaya tersebut sama besar dengan gaya gesek statisnya. Hingga mencapai suatu titik, nilai gaya gesek statis maksimum, maka gaya yang kita berikan adalah gaya gesek statis maksimum, yaitu μs dikalikan gaya normal n. Setelah gaya gesek statis maksimum, maka benda akan bergerak dan mengalami gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik ini, koefisiennya ditentukan oleh struktur permukaan dari benda. Benda yang memiliki permukaan berbeda akan memiliki koefisien statik atau gaya gesek statik atau kinetik yang berbeda juga. Gaya selanjutnya yang akan kita bahas adalah gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali ini muncul pada tali yang teregang sempurna, yang berfungsi untuk meneruskan gaya yang diberikan pada benda di ujung satu tali ke ujung tali lainnya. Asumsi yang kita gunakan pada fisika dasar ini untuk gaya tegangan tali adalah talinya tidak bermassa, pertama, dan yang kedua talinya teregang sempurna. Sebagai ilustrasi, apabila kita menarik benda dengan gaya F melalui sebuah tali, maka sepanjang tali tersebut ada gaya tegangan tali yang sampai pada benda sebagai gaya T. Kemudian apabila kita menarik benda, menghubungkan satu benda dengan tali, maka gaya-gaya yang bekerja pada benda akan diteruskan tali pada benda lainnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan dinamika gerak melingkar benda. Pada benda yang mengalami gerak melingkar beraturan, terdapat gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini merupakan resultan gaya yang mengarah kepada titik pusat lintasan dari lingkaran. Sebagai contoh, apabila kita melihat satelit yang sedang mengorbit pada lintasan geostasioner bumi, maka satelit tersebut mengalami gaya gravitasi dengan bumi. Ketika satelit bergerak melingkar, mengitari bumi, maka gaya sentripetal yang dialami satelit adalah gaya gravitasi. Contoh lain, ketika kita mengikatkan bola pada sebuah tali, kemudian bola tersebut kita putarkan pada lintasan melingkar, maka gaya tegangan tali yang dialami bola menjadi gaya sentripetal. Contoh berikutnya yaitu ketika kita sedang berbelok pada suatu belokan, belokan ini membentuk suatu lintasan melingkar, maka gaya normal yang dirasakan oleh kendaraan dan juga gaya gesek menjadi gaya sentripetal. Formulasi gaya sentripetal ini adalah massa dikalikan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetalnya bisa kita definisikan sebagai kecepatan kuadrat dibagi jari-jari lintasan lingkaran. Salah satu metode untuk menyelesaikan persoalan dinamika gerak benda adalah menggambar diagram gaya benda bebas benda. Kita caranya menggambar seluruh gaya yang bekerja pada benda dengan memisahkan benda dari sistem benda.
Sebagai contoh, kita memiliki benda M1 dan M2 yang terhubung dengan tali melalui sebuah katrol. Benda M1 sedang naik dan benda M2 sedang turun. Kita gambarkan diagram gaya yang bekerja pada benda M1 dan benda M2. Pada benda M1 terdapat gaya tegangan tali ke atas dan juga gaya gravitasi benda M1 atau gaya berat benda 1. Sementara pada benda M2 terdapat gaya tegangan tali juga ke atas dan juga gaya berat benda kedua yang ke bawah. Sehingga formulasi hukum Newtonnya untuk sistem benda ini kita bagi menjadi masing-masing benda M1 dan M2. Untuk benda M1, hukum Newtonnya yaitu sigma Fx, sigma F sama dengan T dikurangi W1 sama dengan M1 dikali A. Untuk benda M2, hukum Newtonnya sigma F sama dengan W2 dikurangi T sama dengan M2 dikali A. Nah, pada dinamika gerak benda terdapat sistem benda yang bertumpuk. Sebagai contoh, kita memiliki benda M1 yang berada di lantai, kemudian benda M2 berada di atas benda M1. Apabila benda M1 ditarik dengan gaya F ke arah kanan, dan kita menginginkan kedua benda memiliki percepatan yang sama, artinya bergerak dengan arah yang sama, maka kita perlu menganalisis seluruh gaya yang bekerja pada benda ini dengan menggambarkan diagram gaya benda bebas. Yang pertama, kita gambarkan seluruh gaya yang bekerja pada benda M1. Pada benda M1 terdapat gaya gravitasi atau gaya berat benda 1, kemudian gaya normal dengan lantai, kita tuliskan N1, lalu ada gaya normal akibat benda 2, kita tuliskan N2 aksen, kemudian gaya F ke kanan, dan juga ada gaya gesek statis akibat benda 2 yang arahnya ke kiri, Fs. Sementara itu pada benda 2 terdapat gaya gravitasi dari benda 2, W2, kemudian gaya normal benda 2 pada benda 1, kita tuliskan N2, kemudian gaya gesek statis yang diterima akibat permukaan benda 1 yang arahnya ke kanan, Fs aksen. Nah, ini adalah seluruh gaya-gaya yang bekerja pada benda M1 dan M2. Sehingga kita bisa menuliskan formulasi hukum Newtonnya untuk benda M1. Benda M1 sigma F dalam arah sumbu X, sigma Fx sama dengan ini adalah F dikurangi Fs sama dengan M1 dikalikan A. Dalam arah vertikal atau sumbu Y, sigma Fy sama dengan N1 dikurangi W1 dikurangi N2 aksen, ini sama dengan 0 karena tidak ada percepatan dalam arah vertikal atau sumbu Y. Dan untuk benda M2, hukum Newtonnya bisa kita tuliskan sigma Fx, yaitu sama dengan Fs aksen, sama dengan M2 dikalikan A. Dan untuk sigma Fy, yaitu N2 dikurangi W2, ini sama dengan 0. Jadi kita bisa menuliskan formulasi hukum Newton ini dari diagram gaya benda bebas yang sudah kita gambar. Nah, selanjutnya kita bisa hitung tergantung apa yang diinginkan dari persoalan sistem benda bertumpuk ini. Sekarang kita akan membahas dinamika sistem benda pada bidang miring. Contohnya kita memiliki benda bermassa M pada bidang miring dengan sudut kemiringan θ. Benda ini ditarik dengan gaya F ke atas bidang miring. Nah, bagaimana kita menggambarkan diagram gaya benda bebas pada benda ini? Pertama, kita menggambarkan gaya gravitasi pada benda, yaitu W, yang arahnya lurus ke bawah.
Namun karena kita akan menggunakan dua sumbu, yaitu sumbu X yang sejajar bidang miring dan sumbu Y yang tegak lurus bidang miring, maka kita harus menguraikan komponen gaya gravitasi ini atau gaya berat benda ke dua arah, yaitu arah sejajar bidang miring dan arah tegak lurus bidang miring. Jadi seperti ini. Dalam arah yang sejajar, itu menjadi komponen sin theta, yaitu W sin theta. Sedangkan dalam arah komponen yang tegak lurus adalah W cos theta. Dengan sudut tetanya yang ini. Kemudian terdapat gaya normal antara benda dan juga bidang miring. Nah, dari sini semuanya gaya-gaya yang bekerja pada benda sudah kita gambarkan. Selanjutnya kita tuliskan formulasi hukum Newton pada benda. Hukum Newton pada benda kita tuliskan dalam dua arah. Di sumbu X, sigma Fx yang searah bidang miring, yaitu terdapat komponen gaya berat sin theta dikurangi gaya F. Ini sama dengan massa benda dikalikan percepatan. Kemudian untuk dalam arah sumbu Y yang tegak lurus bidang miring, sigma Fy-nya sama dengan N dikurangi W cos theta, ini sama dengan 0. Jadi ini formulasi hukum Newton dan juga diagram gaya benda bebas untuk sistem benda di bidang miring. Nah, jadi itu semua pembahasan tentang materi dinamika gerak benda. Jadi kita sudah membahas tentang gerak benda melalui hukum-hukum Newton, lalu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda, serta bagaimana penerapan hukum Newton dan gaya-gaya yang bekerja pada dinamika gerak benda. Semoga video ini bisa membantu pemahaman serta pengetahuan kita tentang materi dinamika gerak benda. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.